Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat bonsai yang budiman, selamat datang kembali di channel AK Bonsai Station. Dan bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan silakan subscribe, like, komen, dan share ya. Baiklah sahabat bonsai yang budiman dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas gaya slanting ya. Seperti biasa, kita akan mulai dari materi cangkokan ya, tentu saja yang sudah ditanam terlebih dahulu di polybag sebelum kita tanamkan di lahan ya. Seperti ini. Jadi kalau untuk gaya slanting, pertama kita tanam pakai alas juga ya. Pakai alas juga. Terus kita tanamkan miring. Miring dulu ke sini. Miring ya, tanam miring. Ini akarnya diurai seperti biasa. Nah. Dan supaya lebih menarik, ini ditekuk. Kalau saya biasa ditarik pakai tali rapia atau apa gitu. Ditarik ke arah sebaliknya. Kurang bawah mungkin ya. Nah. Tarik begini aja. Seret begini. Tekuk. Jadi ini bisa diikat ke bawah. Di sini kita kasih patok untuk tali. Tanamkan di tanah. Nah. Ini dilakukan supaya nanti lebih menarik ya. Oh ya, target kita adalah top mahkotanya di sini. Sekitar sinilah. Top mahkotanya itu di sini target kita itu. Kenapa saya tarik ke sini dulu? Ini biar si akar yang menopang ini nantinya, ini jadi lebih kuat, terkesan lebih kuat, meskipun ukurannya ini sama semua. Lebih kuat menopang. Jadi saya tarik ke sana dulu, terus ditekuk balik ke arah sebaliknya. Habis ini kita besarkan seperti biasa. Ini ke sini ya, tumbuh ke sini. Tumbuh ya. Nah, kita besarkan. Dalam tahap ini, ketika kita ngelos, kalau ada misalkan tunas di sini, di sini, di sini, nah, kita harus targetkan nanti ketika pemotongan pertama seberapa gitu. Misalkan kita mau potong di sini, atau di sini nih, kita mau potong di sini. Nah, untuk tunas-tunas yang di sini, ini dipotong sampai bawah aja, supaya nanti lebih enteng nariknya. Ini dapat mataharinya lebih cukup ya.
Dan ini pertumbuhannya cukup dibatasi aja. Dibatasi supaya mata tunasnya bisa dipertahankan. Ya, paham kan? Ini jangan sampai hilang tunas-tunas di sini. Cuman ketika tumbuh, kita potong, tumbuh lagi, kita potong lagi gitu. Tunas di sekitar sini. Soalnya kemungkinan nanti akan dipakai setelah ini dipotong. Nah, ini singkat cerita. Nah, kalau misalkan target kita si batang ini mungkin nanti akan sebesar ini. Target kita ya. Batangnya mungkin akan sebesar ini yang kita tuju gitu. Nah, ketika seukuran ini kita bisa langsung potong di sini. Ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kita potong di sini. Terus kita harus tentukan terusannya mau seperti apa gitu. Biar menarik, biar enak dilihat. Nah, misalkan ini topnya nanti mungkin di sini. Kita ambil lagi, mungkin dari bawah sini. Kalau misalkan ada tunas di sini, ada memanjang di sini, ini bisa Anda tarik ke sini. Set. Nah, sini mungkin ya. Anda tarik ke sini. Ini ya. Ini tunas ini Anda paham kan dibatasi aja pertumbuhannya, jangan sampai hilang. Ini ditarik ke sini. Ini boleh dikawati, boleh juga ditarik seperti ini, seperti yang ini ya. Terus kita los lagi. Los lagi. Nah, jika ada di sini cabang yang mau dipakai untuk cabang utama, silahkan ngelosnya bareng sama ini. Atau mungkin di sini bisa untuk background. Ini untuk background dari belakang bisa dipakai. Ngelos bareng sama ini. Tentu saja ini bekas potongan di ini ya. Dirapikan dulu. Nah. Terus ini dilos. Ini dilos. Sampai besar ya. Dan ini juga akan membesar. Nah, ngelos yang los-losan yang ini kita usahakan ukurannya mendekati target tujuan kita ya. Misalkan segini ya, target kita segini misalkan. Kita segini aja. Untuk yang tahapan ini, pengelosan yang ini kita targetkan sekian aja. Ini juga agak besaran. Nah. Karena ini ngelos, dan ini juga ngelos, ini juga, otomatis ini akan membesarkan, ketarik semua. Nah, ini akan besar. Ini di los sampai besar. Nah, ini kita taruh seperti ini ya.
kita sudah dapat 2 tekukan, 1, 2 gitu. Setelah ini besar, ini dipotong di sini. Nah, potong sini. Dan yang lainnya juga dipotong segini. Yang untuk cabangnya juga dipotong. Ini juga dipotong. Bagian untuk belakang. Ya. Nah, ini begini. Terus nanti setelah dipotong, ini biasanya keluar tunas dari sini. Kalau ya usahakanlah kita motongnya di atas mata tunas. Nah, ini baru ditarik ke sini lagi. Tarik sini. Baru nanti kita targetkan untuk leher. Kita targetkan untuk leher ya. Nah, begini. Terus potongan ya biasanya di tempat lainnya juga keluar tunas. Misalkan di sini. Ini di sini keluar juga. Seperti ini ya. Nah, sampai sini kita sudah punya gambaran untuk gerak dasar ya. Nah, dan ketika ini tumbuh, ini juga pasti tumbuh biasanya. Ini tumbuh, dan ini juga. Nah, ini keluar juga, keluar. Ini background juga keluar biasanya. Taruhlah dari sinilah. Ini ada background di belakang. Nah, ini dilos lagi. Dilos lagi ke arah sini. Tentu saja ini juga ikut membesar. Nah, dan sini juga ikut membesar juga. Nah, dilos semua. Sampai sini kita sudah mulai mendekati target ukuran ya. Ukuran batang. Nah, dari sini ini dilos, ini juga dilos. Nah, terus kita potong di sini. Potong di sini supaya potensi mata tunas di sini bisa keluar yang ada untuk kita pakai selanjutnya. Misalkan dari sini. Ini kita butuh untuk ke depan, ke arah depan ya. Terus di sini juga kita butuh untuk cabang lagi. Dan di tempat lainnya, misalkan di sini. Nah, ini jelas kita butuh untuk terusan kepala ke leher. Ini tumbuh, dilos. Nah, ini juga tumbuh, dilos juga sama.
Ini bagian belakang juga sama di los. Ambil percabangannya terus di los. Di los semua di belakang. Ketika ini dipotong, ini juga dipotong ya. Sama dipotong. Nggak usah terlalu dekat, soalnya kalau nanti dia tumbuh membesar, ini akan terlalu pendek nanti percabangannya. Potong agak jauh aja dulu. Nah, segini misalnya. Terus nanti ini keluar tunas, ini juga keluar tunas biasanya. Dan ngelosnya bareng sama yang atas ini. Nah. Ya, diambil dua aja ya, dua tunas saja. Diambil dua tunas saja. Kalau sancang enak, bisa sancang kan biasanya berpasangan gitu ya, kanan kiri gitu. Atau anting putri. Anting putri juga kedua arah, cuman sejajar gitu. Kalau di-cut di sini, biasanya kedua-duanya keluar tunas ya. Nah, sampai di sini, ini kan tadi ada ya, yang buat ke depan di sini. Atau di sinilah. Taruh di situ. Yang buat ke depan. Buat ke depan. Agak susah memang kalau ke depan itu. Gambarnya agak susah. Nah, ini di los lagi. Ini juga sama di los lagi. Dan ini juga tentu saja ini akan membesar ya. Setelah melalui pengelosan ini akan membesar. Semua. Karena ketarik. Background juga di los. Terus kita potong lagi. Nah, semakin ke atas, potongan itu semakin pendek. Karena cabang juga semakin ke atas, semakin rapat gitu. Di ke depan udah. Ini tinggal belakang. Belakang harus ada. Ini depan lagi. Agak ke kiri. Ini dipakai, ini ada. Biasanya lebih rapat gitu. Terus yang buat kepala, diambil yang ini. Agak nekuk ke sini nggak apa-apa. Cuman larinya ke sini lagi. Nah, larinya ke sini lagi. Ya. Bisa langsung tekuk gitu. Ini kan potong-potong. Ini juga tumbuh. Ini juga dipotong dan tumbuh ya. Potong terus tumbuh. Ini juga sama, los kan tadi. Potong lagi. Tumbuh, ambil percabangannya lagi. Ini juga sama. Ini kan arahnya ke sini misalkan. Nah. Cuman kalau untuk cabang, yang kalau misalkan ini di los, tumbuh dua. Nah, kita pilih yang mau dibikin as yang mana. Misalkan yang mau dibikin as yang ini atau yang ini. Nah, ini dipotong duluan. Nah, ini biar tumbuh yang ini lebih dominan ya. Biar yang ini tumbuh lebih dominan. Nah, jadi ini lebih kecil, ini lebih besar. Gitu. Ini juga sama. Ini juga sama. Dipilih yang mana yang mau kita pakai buat terusan. Dan ini dipakai buat ranting. Nah, yang lainnya juga sama begitu. Ini juga. Ini kan arahnya mau ke sini misalkan. Jadi
kita pilih yang buat yang ke depan kita potong duluan, terus yang ini dilos ke sini. Nah, di sini biasanya kita mau potong bareng semua itu agak sulit. Soalnya ya itu tadi, yang ini harus dipotong duluan, yang lain masih dilos gitu. Yang ini potong duluan, yang lain masih dilos. Nah, terus kalau ini udah ada anak cabang ya. Ada anak cabang ini juga sudah ada misalkan. Nah, kita tinggal bikin kepala. Ke atasnya karena biasanya itu agak sulit nyari buat narik, itu dikawat aja untuk mengarahkannya. Ini bisa dipotong di sini, tapi dengan syarat tunas yang tumbuh banyak gitu di sini. Untuk nanti diarahkan ke kanan kiri depan belakang ke arah kepala, membuat komponen kepala ya. Nah, ini diarahkan ke sini. Maaf. Nah, ini taruh sini, potong lagi, ambil lagi percabangannya, terus gitu. Potong lagi, ambil lagi percabangannya, sampai menyentuh ke batas kanopi yang kita tentukan. Misalkan ini as kepala ya. Nah, dari sini ini mulai rapat. Mulai ada anak ranting, cucu ranting gitu. Ini taruh sinilah. Ya. Ini mungkin juga yang ke belakang ada gitu. Oh ya, kalau belum jelas silahkan di zoom boleh. Nah, ini juga sama. Diarahkan semua. Ya, paham kan cara arah kepala ini? Jadi ketika motong leher ini kita pilih tunas yang ruasnya agak pendek-pendek. Kan ruas itu kadang-kadang kalau tunas air itu panjang-panjang gitu, jauh-jauh ruasnya, mata tunasnya itu. Pilih yang lebih rapat lagi. Kalau nggak ada, nah ini dari yang ruas panjang ini, misalkan tunas, ini tunas. Kalau nggak ada yang rapat, ini bisa dipotong dulu, jangan diambil dulu yang itu. Ya, ini dipotong dulu. Nanti yang keluar dari sini, biasanya yang keluar kedua itu ruasnya agak pendek-pendek, cuman ya ukurannya lebih kecil-kecil. Ruasnya lebih pendek-pendek. Nah, ini yang dipakai.
Jadi utamakan kita lebih memilih tunas yang ruasnya pendek-pendek. Kalau yang panjang-panjang itu biasanya kita akan sulit menentukan eh, pecahan cabangnya ya, karena itu bisa agak jauh. Kalau yang pendek kan rapat gitu, kita gampang milihnya. Soalnya kalau yang rapat itu keluar tunasnya juga banyak nanti kalau pas pemotongan. Nah ini sama juga, sama semuanya. Jadi los potong gitu. Prosesnya sama, cuman kadang-kadang waktunya nggak bisa bareng. Nah, perhatikan ya arah-arah cabang sama ranting ini. Jadi saya sengaja membuat gaya percabangan dan perantingan lebih sederhana gitu supaya mudah dicerna. Jadi nanti kalau terlalu banyak pelintiran juga ya paling kalau Anda mau bikin variasi pelintiran ya cukup 1-2 cabang aja misalkan di sini si pelintir gerak memutar gitu. Kayak gini, mutar di sini. Nah, itu bisa dibikin tekukan atau gimana gitu. Terserah. Tapi jangan semua juga gitu. Kan lucu jadinya. Jadi nggak natural gitu. Karena cabang dan ranting di alam juga yang banyak itu kan yang sederhana. Tapi kita lihatnya itu selalu kalau di alam itu enak gitu. Ya, kita teruskan. Ini cabang ini juga sama. Los, potong lagi, los lagi. Sebetulnya metode los potong begini ya, itu lebih lebih irit kawat ya. Lebih irit kawat karena yang kita butuhkan ya paling cuma kawat nomor 2 nomor 3. Dan itu juga kita ngawatinnya nggak full panjang gitu. Paling sejengkal yang kita kawatin itu. Asal bisa nekuk ngarahin cabang ini aja. Nah, juga sama.
background saya buat belakangan aja ya. Ini semua sistemnya pakai sistem loss potong, atau bahasa kerennya cut and grow gitu. Semua pakai sistem itu. Ini juga. Ini boleh ditarik ke bawah ya. Ketika motong ini boleh ditarik ke bawah. Sampai menyentuh batang ini juga nggak apa-apa. Nah, ini tarik ke bawah juga, baru di sini dikembangkan. Ini mungkin ada yang ke arah belakang sedikit. Seperti itu ya sahabat. Nah, sekarang kita tinggal atur background-nya. Nah, kalau cuma kayak gini kan masih kurang enak ya. Dimensinya masih nggak jelas gitu, kedalamannya. Nah, kita bikin background-nya seperti yang tadi. Ini kan sama cut and grow ya. Terus segini aja panjangnya. Ini juga ada ujung-ujungnya. Dan di sini juga ada background. Ini background juga di sini ada. Jadi karena ini pohon utuh ya. Pohon utuh artinya nggak ada
potongan atau nggak ada apa namanya sabamiki, kita boleh penuhi background sampai penuh begini, semua pokoknya semua celah ada background gitu. Kita boleh penuhi ya backgroundnya. Ini juga boleh kita penuhi semua. Kalau ini apa kalau yang di sini itu pangkal cabangnya bisa satu titik gitu di belakang ini. Nah, untuk yang ini kan ke depan. Ini ke depan. Terus ini juga apa yang belakang sini. Ini belakangnya agak ke kiri juga. Taruh di sini ya. Ini kan tadi ada ya. Ada tunas. Kita ambil ke sini. Ke kiri juga tapi agak ke belakang gitu arahnya. Titiknya itu. Nah, jadi kita pakai buat di sini, buat ngisi. Nah, jadi seperti ini sahabat ya. Ini dalam bentuk kerangkanya ya. Ini dalam bentuk kerangka. Tidak ada daun. Nah, akar juga sama. Diprogram juga. Terus akar diarahkan juga. Yang penting kalau masalah akar ini, untuk gaya selenting ini, yang harus menopang itu yang ke arah titik beratnya. Jadi karakternya menopang gitu. Akarnya itu. Nah, begini. Nah, selanjutnya kalau udah begini kan udah tinggal gunting-gunting aja tuh. Kita tinggal nentuin aja kanopinya segimana gitu. Misalkan ini sini titiknya itu. Ini sampai sini. Ini bisa sampai sini. Gini. Ini dari sini ke sini. Background. Ini cabang kanan. Ini yang ke kiri. Agak ke depan ya ini. Ini background. Ya, jadi seperti itu. Ini kan polos nih. Batang yang ini kan polos. Memanjang begini nggak enak ya. Kalau kayak gini kan nggak enak ya. Nah ini tadi ini saya tarik ke bawah itu supaya kesan nggak enak di sini di area ini bisa ketutupi. Nah gini, ketutupi cabang yang anak cabang yang ke depan. Nah, bisa ditarik begitu, dihalangin ya. Nah, jadi seperti itu. Atau di sini masih nggak enak katanya. Ya kita lukain sedikit lah. Atau kita los lagi di sini misalkan. Nanti dipotong untuk bikin uro gitu, kayak lubang pohon gitu.
bikin urok namanya. Nah, seperti ini dilobangin. Nah, nanti kan seiring waktu pengelosan, ini kambiumnya jalan. Bisa kita ngelos di sini buat keringan gitu, bisa ngelos cuman untuk buat keringan aja. Buatkan keringan. Atau bahkan di sininya ini nggak dipotong habis malah dibikin keringan gitu kan, bisa. Arahnya kemana aja bebas. Ya. Terus untuk gaya seperti ini, potnya yang seperti apa gitu. Nah, potnya itu biasa ya, kita ambil, ini kan kanopi. Segini, 70%-nya kira-kira segini. Kita pakai di sini. Cuman posisi pohonnya di pinggir. Dan pot yang kita pakai pot opal ya. Yang bentuknya oval. 70% berarti di sini. Nah, ini posisi potnya di sini. Nah, gitu. Terus besarnya ya ini. Ukuran ini apa bukan besar, ketebalannya. Segini ya. Kira-kira seginilah. Nah, Nah, seperti inilah sobat kira-kira. Ini juga tentu saja ini dari sini ada yang ke depan gitu. Background juga kan. Ini pokoknya kalau digambarin semua jadinya acak-acakan, terlalu penuh. Kalau ngegambar kan ngatur dimensinya yang susah. Ke depan ada gitu. Jadi untuk apa namanya? Untuk arah cabangnya taruh ini. Titik pohon. Batang pohonnya di sini. Cabang yang pertama taruh ini background yang ini ya. Tapi sejajar ya. Yang ini aja lah. Cabang pertama kiri ke depan. Kiri agak ke depan. Yang pertama. Yang kedua background. Kedua background. Yang ketiga kanan. Lurus ya. 3. Yang keempat background. Background. Kelima kiri lurus. Yang kelima. Keenam background lagi. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 5, 6 background, 6 masih background, 6, 7 ke depan, 7 ke depan, belakang, oh ini nih apa yang ke 7 ke 8 ke sini, 8, 9, 9 ini juga ke depan, ke 9, 10 background, 9, 10. Jadi di sini backgroundnya penuh ya. 11 ke sini boleh. Dan seterusnya. Nah, sampai di sini mungkin bisa dimengerti ya. Ini nanti apa? Ini tadi keringan yang dibuat ya. Yang dibuat untuk variasi. Bisa di belakang, bisa di depan posisinya, nerusin ini. Dan ini terbuka ya. Atau ini juga bisa agak ke depan nih yang ketiganya. Boleh agak ke depan supaya ini nanti agak ada ranting yang bisa nutup ini, ngalangin gitu. Nah, kalau diambil kehalang daun kan seperti ini. Ada yang ke depan. Ini background. Seperti itu ya. Karena ini kalau kalau nggak ada yang ke depan, ini terlalu polos, nantinya nggak enak. Tahu-tahu ini aja kumpulan daun yang di atas aja, sedangkan yang di bawah ini nggak ada yang ngalangin gitu sedikit. Itu maksudnya ini dihalangin supaya gerak ini agak kepotong sedikit gitu. Kalau ada kelemahannya kan nanti bisa ketutup. Terus juga untuk membuat kesan lebih dalam lagi. Lihat ranting yang belakang sama daun di belakang itu, ranting cabang daun di belakang itu lebih dalam lagi kelihatan. Kalau di sini ada daun di depan sedikit. Ya. Nah, kayak di sini juga boleh nih. Ini ada yang ke depan misalkan dari sini. Ini ada yang ke depan. Boleh. Supaya di sini ada kelompok daunnya. Nah. Terus pangkat cabangnya nggak kelihatan dong. Ya nggak apa-apa, yang penting yang lainnya kelihatan. Nggak kelihatan satu nggak masalah. Gitu. Yang penting terusannya ini masih kelihatan. Ini begini ya. Nah. Terus ini biar lebih enak, biar saya sempurnakan aja gambarnya dulu ya.
Baiklah sahabat, inilah hasil dari ilustrasinya ya. Semoga bermanfaat. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas banyak sekali kekurangannya. Saya Asep Yayatul Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.